Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yunita Baharudin dari kelas M72. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengumpulan dan penyajian data dari mata kuliah Pendidikan Matematika 3. Sebelum kita masuk pada materi tentang pengumpulan data ataupun penyajian data, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu data. Nah, data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu gambaran tentang suatu keadaan. Dalam melakukan pengumpulan data, kita memerlukan beberapa cara. Yang pertama, yaitu ada melalui polling atau angket, kemudian yang kedua penelitian, kemudian wawancara, serta melakukan penelitian langsung. Setelah melakukan pengumpulan data, kita dapat menyajikan data yang telah kita peroleh. Yaitu kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram garis, kemudian diagram batang, diagram lingkaran. Nah, langsung saja kita masuk pada contohnya. Salah satu contoh penyajian data dalam bentuk tabel biasa yaitu seperti contoh di samping ini, yaitu menggunakan penyajian data atau menggunakan data nilai matematika dari siswa. Nah, dari tabel di samping ini kita dapat mengetahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai 65 berjumlah 5 orang. Kemudian yang berjumlah 7 yang memiliki atau yang mendapatkan nilai 70 yaitu 9 orang. Dan seterusnya yang mendapatkan nilai 75 ada 14 siswa, kemudian yang mendapatkan nilai 80 berjumlah atau jumlah siswa yang mendapatkan nilai 80 yaitu 10 orang. Seterusnya yang mendapatkan nilai 85 ada 5 orang siswa dan yang mendapatkan 90 yaitu siswa yang mendapatkannya berjumlah 7 orang. Nah, dari penyajian data seperti gambar di samping ini, kita dapat mengetahui berapa siswa yang mendapatkan nilai 65, nilai 75, nilai 80. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada penyajian dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Dari data tadi, nilai matematika siswa, kita juga dapat merubahnya ke diagram batang seperti contoh di samping ini. Kemudian kita juga dapat merubahnya dalam bentuk diagram lingkaran. Akan tetapi dalam bentuk diagram lingkaran, kita harus mencari persentase besar sudut dari data yang kita peroleh. Setelah kita mendapatkan presentasi dari besar sudutnya, kita akan mendapatkan gambaran seperti ini, yaitu penyajian data dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian dalam penyajian data dalam bentuk diagram garis ini sama halnya dengan diagram batang, yang membedakannya hanya dalam bentuk ada yang berupa garis dan ada yang berupa batangan. Berikut ini contoh dari bentuk penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, itu dia penyampaian sedikit materi dan kemudian contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dari diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Nah, setelah ini kita akan melakukan percobaan langsung atau kita akan menyelesaikan satu soal. Jadi kita akan melakukan penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama kita akan menghitung berapa banyak nilai yang sama. Kita mulai dari yang paling kecil, terdapat 65, 1, 2. Jadi nilai 65 sama dengan
2. Kemudian 70, 1, 2, 3, 4, hanya terdapat 4. Kemudian 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk nilai 75 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu nilai yang 80 terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Untuk nilai 80 terdapat nilai 5. Nah, setelah itu 85, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, untuk yang 85 terdapat 7. Nah, setelah itu untuk yang dapat 90, 1, 2, 3, ada 3 orang. Kemudian untuk yang 95 terdapat 1. Nah, setelah semuanya selesai, maka kita akan membuat tabel. Kita hapus terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membuat tabel. Di sini ada nilai dan ada jumlah. Yang dapat 65 ada 2 orang. Kemudian 74, 75, 6, 85, 85, 7, 93, dan 95 ada 1 orang. Ya, ini dia hasil data yang telah diperoleh. Nah, ini dia penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi saya tadi sudah memaparkan materi mengenai pengumpulan data dan penyajian data, di mana penyajian data tersebut dalam bentuk diagram dan dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk diagram terbagi menjadi diagram garis, kemudian lingkaran, serta diagram batang. Nah, untuk itu sampai di sini video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.